Jadi baru-baru ini aja seorang profesor Dr. Rubaidi datang dari Surabaya. Jadi untuk menemui saya. Jadi lalu beliau ucapkan keselamatan bahwa Abu adalah salah satu-satunya hadiah Allah untuk Aceh. Jadi ulama-ulama lain, profesor lain. Tapi kalau ditanya di Aceh, Abu adalah orang yang membawa kegelisahan, kesesatan di dalam masyarakat. Jadi bayangkan, jadi sangat benar. Tapi saya tidak merasa sakit hati, tidak ada benci, tidak ada gundah dan susah. Hanya saya mengangkat ajaran tasawuf, karena ajaran tasawuf ini terdiri dari dua macam. Yang pertama, ajaran tasawuf ini mengenai dengan akhlak. Akhlak adalah satu sifat yang tertanam di dalam diri kita. Bila mana sifat itu baik, maka akan lahirlah amal-amal yang baik. Bila mana sifat yang ada pada diri kita jelek, maka akan lahirlah perbuatan yang jelek. Maka dari itu, supaya batin kita ini selalu berhubungan dengan Allah, mengingat Allah, supaya terjadi sifat-sifat yang baik di dalam batin. Dan kedua, tasawuf, bagaimana untuk menjalankan kemauan kita kepada Allah dengan pengertian tarekat. Jadi tarekat, bagaimana menjalankan kemauan kita kepada Allah. Ini adalah merupakan ajaran ihsan, di mana kita tahu rukun agama kita pertama iman, berakidah, beriman. Semua orang Aceh ini berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman. Dan yang kedua, Islam, bagaimana patuh kepada perintah Allah dalam segi ibadah dan muamalah, dan menjauhi larangan Allah, berbuat maksiat dan yang menentang dengan hukum, itu Islam. Dan ketiga, ihsan. Ihsan bagaimana supaya hati kita ini berjalan kepada Allah, huzur Allah di dalam hati, sampai kita berakhlak dan baik. Ada sebagai ulama mengatakan, kami kemarin di Salang, tadi oleh Bupati Nurdin, PJ Bupati mengundang ulama-ulama pesantren. Tadi dia mengatakan, untuk apa lagi Abu pergi-pergi? Kami juga di pesantren kami belajar tasawuf, di pesantren kami belajar fikih, belajar akidah, belajar mengenai keimanan, untuk mengetahui sifat Allah yang wajib mustahil, dan juga sifat rasul. Jadi lalu saya katakan, tasawuf yang belajar di pesantren itu hanya untuk belajar akhlak, untuk belajar bagaimana tarekat berkemauan kepada Allah, huzurullah di dalam hati. Tarekat, kami juga Abu mengadakan suluk tarekat. Jadi saya katakan, tarekat yang Anda lakukan dan juga Anda bersuluk tidak mendahirkan hakikat. Jadi kalau tarekat kita tidak dapat mendahirkan hakikat dan makrifat, tarekat kita juga kurang bagus.
Jadi berkemauan untuk hubur. Hakikat terlihat keberadaan Allah, tajam ya Allah dalam hati kita. Jadi zatnya dan sifatnya dalam hati, sifat jamal dan jalalnya, sehingga kita lupa pada yang lain, kepada alam dan makhluk ini. Tajam terlihat keberadaan Allah, sehingga juga kita tidak terlihat lagi kepada diri kita. Fana dalam wujudnya, maka itu dikatakan makrifat. Maka kita baka dengan Allah agar supaya dapat kita berpakaian dengan nur. Orang-orang yang telah dapat berpakaian dengan nur wujud Allah, ini Allah mudahkan di dalam kehidupan, baik dunia dan akhirat, baik hubungannya dengan keluarga, tetangga dan masyarakat. Jadi ulama-ulama Aceh ini untuk berhakikat makrifat mereka tidak paham, sehingga dia mengatakan kalau berhakikat makrifat kita sudah jadi Allah. Maka MPDT ini sudah mendakwakan dirinya Allah, jadi sesat. Sesat orang MPDT ini sudah menjadikan dirinya jadi Allah. Para hadirin hadirat, karena mereka tidak paham hakikat dan makrifat. Hakikat makrifat ini adalah ajaran kesufian yang sudah lama ditinggalkan atau tidak dipedulikan oleh ulama-ulama kita. Padahal hakikat makrifat ini penyebab kita hilang dalam diri kita syirik hati, hilang ananiyah, hilang kefasikan cinta dunia. Karena sumber kesalahan adalah cinta dunia. Hubbu dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia sumber daripada kesalahan. Jadi kita bermusuh karena cinta dunia, kita dengki karena cinta dunia, kita sombong karena cinta dunia. Makanya orang-orang tidak paham hakikat makrifat ini, maka dia tidak bisa berkasih sayang sesama. Kita melihat di negeri kita tidak ada istilahnya kasih sayang, baik pemerintah dengan pemerintah, eksekutif dengan legislatif, yudikatif. Mereka pada akhirnya berteman, jadi pada belakangnya mereka mencela. Sebetulnya antara ulama dengan ulama, antara masyarakat dengan masyarakat, karena belum dapat lagi menghilangkan syirik hati, belum dapat menghilangkan kedekatan dan kefasikan di dalam hati. Jadi maka inilah penyebab maka kita dihadang segala macam, yaitu tidak diberikan jalan yang lempang. Untuk berzikir saja di masjid Baitur Rahman payah dengan cara kekerasan kita bisa masuk, dilarang oleh NPU. Padahal gubernur telah mengatakan seperti Mbak Aceh pada saya supaya ada diadakan dialog dengan MPU dan kawan-kawan ulama Aceh. Tapi kita mengadakan, mereka tidak ada. Mereka mengadakan, tidak ada. Jadi para jamaah sekalian, saya juga dari kecil belajar agama ini dengan orang tua saya, di mana orang tua saya adalah guru dari ulama-ulama yang ada di sana. Lalu juga pada waktu saya belajar di pesantren dan juga mengajar di pesantren, sebelum saya berkhidmat dengan ajaran Tauhid Tasawuf ini, saya tidak dapat dikenal di mana-mana, semua kenal murid-murid saja. Tetapi dengan Tauhid Tasawuf kita sudah dapat diketahui, dikenal.
oleh tingkat ASEAN. Kita dikenal di Malaysia, dikenal yaitu di Sulawesi dan di Jawa. Jadi baru-baru ini aja seorang profesor Dr. Rubaidi datang dari Surabaya. Jadi untuk menemui saya. Jadi lalu beliau ucapkan keselamatan bahwa Abu adalah salah satu-satunya hadiah Allah untuk Aceh. Jadi ulama-ulama lain, lain. Tapi kalau ditanya di Aceh, Abu adalah orang yang membawa kegelisahan, kesesatan di dalam masyarakat. Jadi bayangkan, jadi sangat benar. Tapi saya tidak merasa sakit hati, tidak ada benci, tidak ada gundah dan susah. Dan seperti kita telah diajarkan tadi, orang tauhid tasawuf ini dapat tauhid zati. Jadi tauhid zati ini ada 5 syaratnya. Yang pertama, sebut ahadi, kenafi akbar. Sebut dalam hati kita hanya Allah yang Maha Esa, sesuai dengan dasar negara kita Pancasila, Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak ada Allah itu berteman dengan kita pun tidak ada Allah berteman. Sebut ahadi, kenafi akbar. Sebut idam, kenafi baharu. Allah itu, dia itu tidak mempunyai awal. Allah itu tidak bersifat tidak. Yang mempunyai awal itu baharu. Jadi makhluk ini sifatnya baharu. Jadi tidak ada makhluk dalam batin kita. Dan ketiga, yaitu sebutlah, tidak ada tasbih. Allah itu zat yang bersifat sempurna, maha suci dari kekurangan. Tidak ada yang menyerupai zat Allah. Zat Allah itu tidak berkaifiat, tidak di atas, tidak di bawah. Zat Allah itu tidak banyak. Itu zat Allah. Zat itu meliputi seluruh alam. Berarti sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, "Fakana Allah bikulli syai'in muqit." Adalah Allah dengan segala sesuatu itu meliputi. Jadi kalau orang di dalam tarikat disuruh berzikir pada kalam, pada roh serkati apa, suruh berzikir pada seluruh anggota-anggota tubuh dan suku-suku badan. Allah, Allah. Berarti Allah itu ada pada suku-suku badan kita. Allah itu ada pada anggota kita. Pada alam kalkiyah, Allah itu ada pada kalam seperti apa, pada alam uluhiyah. Jadi itu maksudnya Allah itu subutkan, tidak ada tasbih. Lemah akal untuk memperdapatkannya, tenggelam di dalam laut hakikat. Itu dikatakan tauhid zat. Dan tauhid zat ini tauhid orang sufi. Berbeda dengan tauhid orang syariat, orang biasa. Tauhid orang biasa yang syariat kita tahu Allah dan sifat-sifat Allah. Yang 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus. Jadi mengetahui sifat itu adalah bukan tauhid sufi, itu tauhid syariat, tauhid orang awam. Jadi kalau kita katakan tauhid sufi, tauhid zat, itu orang-orang kita, tempu-tempu ulama kita, analimu akidah, mudah tahu. Analimu akidah, puluh akidah al-sunnah. Hanya mungkin ulama-ulamanya untuk doang analik akidah al-sunnah.
Akidah Ahlussunnah itu awal. Kita harus tahu Allah dan sifat. Tauhid zat itu akhir. Setelah kita tahu Allah dan sifatnya, kita dekati Allah. Maka tidak terlihat yang ada kecuali Allah Subhanahu. Itu tauhid sufi. Jadi tauhid sufinya oleh Tengku Aceh, awak MPDT-nya kaidul Allah akidah. Yang dakwaan. Jadi baku dakin dakwah diikut muka hidin itu baku udah lagi dong. Cuma kamu artinya buat dikubur di halang-halangnya. Jadi baru Dasa Jaya menentukan Al-Quran mengatakan likullin wijhatun wa muwalliyah fastabiqul khairat. Bagi tiap-tiap itu ada arah, ada pendapat. Urung-urung tunggu di pesantren MPU na pendapat. Kamu nanya, dianya itu tiap-tiap itu ada pemimpinnya. Pendapat itu ada pemimpin, ada ketua haji. Cuma yang diharapkan oleh Allah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah jalan kebaikan. Jadi MPU berlomba jalan kebaikan. Umpamanya tunggu pesantren berlomba aja. Tanya PDT berlomba, berlomba sih. Di sini laporan dari Cukidau juga. Dino kepolseknya kamu adakan dan kepolsek akan datang direncanakan kan benarnya berlomba-lomba yang diperbaikan. Aitama takunu ya'ti bikumullah. Di mana ada kamu datang akan kamu oleh Allah. Di papat mentandanya na Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah di atas sesuatu itu urung yang kuasa. Jadi yang perlu harap kepada pejuang-pejuang dari tasawuf, yaitu kepada ketua TUI dan kawan-kawan berjuang. Harus berani untuk menyampaikan nyata. Karena ujung daripada tasawufnya bagaimana supaya mendapat mereka beriman kamil, bermakrifat dengan tauhid hakiki, tauhid zat, supaya mereka itu dapat berakhlak, sabar, tawadhu, tahan disakiti, tidak menyakiti, selalu yang memberikan yang baik, dapat melihat orang kelebihan orang, melupakan kelebihan kita dan kita supaya kita sambung dengan orang, hidup saling melengkapi, berkasih sayang, supaya hanya dapat beribadah, sembahyang, bukan sekadar cara hukum yang betul, tapi harus betul bagaimana khusyuk dalam sembahyang, bagaimana hubur hati dalam sembahyang, bagaimana supaya kita itu istiqamah. Baik tiga orang semangat nunggu, bayar karena kaki tinggal itu bunga sungguh baju sembarang tubuh untuk aktivitas betul. Nalir itu mesti katanya benar-benar dapat kita berdisiplin dalam melakukan ibadah dan juga maksiat tidak dilakukan. Jadi kemarin di PAU sudah satu, yaitu ketika Wali Nangrobudi dari Rimau. Kami Abu dari Rimau dengan dakwah kamu ke-22 orang Kristen masuk Islam. Nah, orang Kristen, jadi yang sabu-sabu udah, yang orang jalanan aku bersembahyang, pagi akhlak, mudah-mudahan akan terang-terang minta. Tadi bayang itu pengaruh daripada ajaran tasawuf.